wakil dekan 3. Kemudian kawan-kawan dari tenaga kependidikan, ya, Kabak TU, Bapak Dr. Andus Mamun Saidi, Kasubag Akademik, Ibu Dr. Nurul Ilmi, MH, sudah pulang ke tanah air, ya. Kemudian Ibu Halil Jalil, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, penjamin mutu, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat, para dosen, dan para mahasiswa, dan seluruh partisipan yang sudah bergabung dalam kesempatan siang hari ini. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita semua sehat, ya, dalam rangka webinar peringatan Hari Kesehatan Nasional, yaitu tanggal yang sudah berlangsung sebenarnya momentumnya kemarin 12 November 2021 dengan mengusung tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Tentu saja tema ini dibuat pemerintah, ya, dalam rangka ulang tahun atau Hari Kesehatan Nasional yang ke-57. Karena Hari Kesehatan Nasional ini mulai diperingati 12 November 1964. Yaitu pertama kali diperingati pemerintah berdasarkan keberhasilan pemerintah menyelesaikan, ya, berjangkitnya penyakit malaria di tahun 1950-an sampai tahun 70. Bapak Ibu yang saya banggakan, inilah background ringkas, ya, mengapa Hari Kesehatan Nasional itu penting, ya, terkait dengan bagaimana pemerintah mengatasi, ya, persoalan kesehatan bangsa, masyarakat dan bangsa yang pada masa itu, ya, mewabahnya penyakit malaria, ya, sehingga pemerintah melakukan gerakan, ya, pengobatan vaksin, ya, sampai mencapai 64 juta. Mudah-mudahan acara kita ini nanti akan diisi oleh 2 narasumber yang sengaja kita mohon kesempatannya, waktunya, ilmunya untuk berbagi, ya. Dan acara kita ini tentu saja kita harapkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, tema yang diusung itu adalah Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Hal ini terkait dengan suasana bangsa kita yang masih mengalami yaitu baru akan berakhir, mudah-mudahan segera berakhir, pandemi COVID-19. Dari tema itu, maka harus ada upaya-upaya kita, ya, pemerintah tentu saja, dan kita sebagai perguruan tinggi kesehatan di bidang kesehatan, mengambil langkah-langkah paling tidak memahami apa makna, apa arti momentum Hari Kesehatan Nasional itu. Nah, itulah nanti mungkin yang akan disampaikan oleh narasumber kita, baik Dr. Ya, Ibu Dr. Tri maupun Bapak Tribayu, ya, Tribayu, yang dua-duanya pakar di bidang kesehatan, ya. Mudah-mudahan nanti kita diberikan pencerahan, ya, dalam hal Hari Kesehatan Nasional. Pengetahuan saya, Bapak Ibu yang berbahagia, momentum Hari Kesehatan ini, ya, Kesehatan Nasional, banyak konsep-konsep yang ditawarkan untuk mengisi Hari Nasional, terutama terkait dengan hasil pengamatan, pendapat, ya, dari pakar-pakar kesehatan. Yang pertama yang saya rekod, ya, yang saya catat, yang pertama, kalau dari pembuat kebijakan, regulasi, ya,
dari salah seorang anggota Dewan berharap dalam momentum peringatan Hari Nasional tahun ini kita bangun kemandirian industri farmasi dan obat-obatan yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia. Itu dari tumbuh-tumbuhan, ya, kekayaan tumbuh-tumbuhan yang bisa dibuat jadi bahan industri obat-obatan. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya mengajak masyarakat, ya, yang peduli terhadap kesehatan keluarga, terutama kesehatan yang berbasis kepada gizi seimbang untuk anak-anak kita dan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat. Tentunya lingkungan dalam pengertian yang luas, ya, baik lingkungan keluarga, masyarakat maupun desa, kota dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menurut pakar ini yang saya rekam, kita perkayalah makanan yang bergizi atau dengan gizi seimbang untuk generasi muda kita, anak-anak kita. Mengingat di tahun 2045 itu kita akan mengalami ledakan, ya, ledakan yaitu generasi emas. Generasi emas. Masa itu nanti anak-anak yang produktif itu sudah menjadi atau memiliki peranan penting di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Masa kita sudah habis itu. Nah, karena itu apa yang kita lakukan saat ini untuk menjaga benteng keluarga itu, ya, generasi emas nanti, maka mari kita bangun, ya, kesehatan keluarga dengan menjaga, memelihara kesehatan dan memberikan gizi seimbang untuk anak-anak kita. Yang ketiga adalah, ini yang paling canggih, melakukan transformasi teknologi kesehatan, ya, teknologi kesehatan. Nah, ini mungkin dalam industri kesehatan merupakan bagian yang strategis, tidak saja dalam konteks seperti yang kita lihat, ya, penyimpangan dalam bisnis kesehatan, alat-alat kesehatan yang sedang terjadi sekarang, yang sedang viral. Tetapi menurut saya adalah bagaimana kita mencari alternatif, ya, alternatif baru, inovasi baru untuk mengembangkan teknologi kesehatan yang ramah lingkungan, terutama lingkungan tropis di Indonesia, sehingga pengembangan teknologi kesehatan itu memiliki bahan, ya, dari kekayaan alam Indonesia. Ini yang harus kita jaga menurut saya, para pemerhati, para pegiat, ya, pegiat kesehatan masyarakat, baik di kampus dalam konteks perguruan tinggi kesehatan, apalagi di bidang layanan kesehatan yang ada di masyarakat, rumah sakit, klinik, puskesmas maupun pusat-pusat layanan kesehatan lainnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya kira ini, ya, untuk mengantarkan seminar kita ini, webinar kita ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita, menyadarkan kita bahwa Hari Kesehatan Nasional itu perlu kita isi, ya, perlu kita isi untuk pencerahan dan mungkin bisa memunculkan gagasan dan ide-ide untuk menghasilkan inovasi baru di bidang layanan kesehatan. Saya kira cukup itu Pak Ras, ya. Nah, panjang kali Pak, ya kan? Ya, saya kira itulah saya padakan. Mari kita dengarkan dengan cermat, dengan senang hati, ya. Bagian penting dari acara ini yaitu paparan dua narasumber kita yang sengaja kita undang untuk webinar hari ini. Ya, mohon maaf saya lagi di Selimpuan sebenarnya ini Pak Ras. Ke Kampung Parasa ini. Mengajar S2 di IAIN Selimpuan, ya. Jadi bisa kita kendalikan acara ini, alhamdulillah saya sangat bangga. Dengan berharap ridho Allah, ya. Mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan FKM UIN Sumatera Utara atas
sambutan sekaligus menandakan bahwa acara webinar kita telah dibuka secara resmi begitu. Baik, liburan memancing ikan pakai sampan. Salam sapa saya ucapkan kepada partisipan sekalian. Selamat datang, selamat bergabung pada acara webinar kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara kita tadi diawali oleh pembukaan oleh saya, protokol, kemudian kata sambutan dari Pak Dekan, kemudian nanti akan disusul sesi tanya jawab pembicara 1, pembicara 2, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup. Namun sebelum kita serahkan ke pembicara pertama, izinkan saya dan kita semua berpartisipasi untuk menyalakan kamera. Kita akan dokumentasikan kegiatan pada pagi ini, ya. Mohon partisipan dapat menyalakan kamera untuk sekitar 1 menit atau 2 menit ke depan. Saya akan dokumentasikan webinar online kita ini, begitu ya. Baik, saya ada di layar saya ada 4 sheet, ya. Saya akan coba foto untuk sheet yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian sheet yang kedua ya. 1, 2, 3. Ya, lalu sheet yang ketiga. 1, 2. Dan sheet yang terakhir. 1, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu partisipan sekalian yang berkenan menyalakan kamera. Untuk acara berikutnya, kita mintakan kesediaan narasumber pertama kita, Ibu Dr. Tri Niswati Utami. Selamat pagi Ibu Tri. Sudah bergabung dengan kita, Ibu? Masih, oh maaf Bu ya, ini tadi saya security-nya, nah nih sudah saya boleh unmute Bu. Ya. Selamat pagi Pak MC Kondang. Ya, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir dan bergabung dan akan mencerahkan kita tentu di Hari Kesehatan Nasional ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu dan mungkin kita semua sudah mengenal ya profil singkat tentang beliau. Beliau bernama Dr. Tri Niswati Utami. Beliau saat ini dipercaya sebagai Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja FKM Sumatera Utara. Selain itu beliau juga dipercaya sebagai editor-in-chief di jurnal Jumantik ya, Ibu. Mungkin demikian sekilas tentang Ibu. Nah, bagi yang penasaran tentang karya tulis dan pemikiran beliau, tinggal menggoogling beliau atau mengetikkan nama beliau di Google Scholar akan kelihatan seputar fokus atau kajian yang beliau geluti di penelitian seperti itu. Baik, Bu Tri, saya persilakan Ibu untuk mulai menyampaikan materi kepada kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bapak Profesor Dr. Saparudin MPD, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Watni Marpaung, MAG, Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya muliakan juga narasumber kedua, yang juga bernama Tri juga. Sebenarnya saya agak khawatir juga ini bergandengan dengan Pak Tri Bayu karena tidak ada, takutnya nanti materinya bareng sama ya Pak. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Dan beliau pakar dalam EPID, tentu kita paham akan kena sekali dengan masalah isu kesehatan di tingkat nasional maupun global. Kemudian yang saya sayangi Ananda semua yang berkenan bergabung bersama kita di sini. Kemudian saya
hormati juga Bapak Ibu dosen dari di luar UIN. Saya lihat di sini banyak juga yang berhadir seperti Ibu Iza dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kesediaan waktunya sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin saya share screen ya Pak ya. Tema saya kali ini tentang oke ya, sudah. Baik Bapak Ibu, saya mengambil tema tentang isu kesehatan global. Ya, baik. Jadi memang di sini kita pada satu hari yang lalu merayakan Hari Kesehatan Nasional. Yang sebenarnya kalau hari ini kita laksanakan, sebenarnya kita merayakan ulang tahunnya Bu Kaprodi nih ya, tanggal 13 November gitu ya. Jadi ulang tahunnya HKN itu 12 November. Itu kalau tanggal ini saya nggak akan pernah lupa ya, karena kalau kami dulu itu harus upacara di Dinas Kesehatan gitu. Itu yang pertama. Jadi harus upacara. Di sisi lain biasanya saya selalu ingat tanggal ini karena ini tanggal mantan saya gitu ya. Jadi saya selalu ingat itu ulang tahunnya mantan. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang isu kesehatan nasional dan global, sebenarnya Hari Kesehatan Nasional ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dekan bahwa HKN ini diawali dari adanya wabah gitu ya. Jadi memang saat ini kita tidak akan pernah bisa lupa dari sejarah gitu. Kenapa dulu lahirnya kesehatan masyarakat beda paradigma di Eropa dengan di Amerika, itu juga karena adanya muncul wabah Ebola, kemudian pes, penyakit kuning dan sebagainya. Hari Kesehatan Nasional itu muncul karena ada wabah malaria tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan di tahun 50. Nah, kemudian pada saat itu pemerintah Indonesia berusaha untuk menekan wabah itu dengan membentuk komando operasi militer lah, katakanlah kalau kita ya, komando operasi pemberantasan malaria, itu KOPEM namanya. Nah, pada masa itu presiden pertama kita ya, Bapak Insinyur Soekarno itu mulai mencanangkan bagaimana semua tahu bahwa malaria itu terjadi karena ada nyamuk ya. Jadi akibatnya dibentuklah tim tersebut untuk melakukan penyemprotan dengan DDT. Ya, DDT apa, semprot dipenil trichloroethan. Ya, kita tahu bahwa pembasmi nyamuk ini punya dampak racun ya bagi kesehatan kita gitu ya. Nah, penyemprotan pertama dilakukan di Yogyakarta, tepatnya di tanggal 12 November juga di tahun 59. Kemudian akibat efek dari penyemprotan itu memberikan dampak yang positif ya 2 tahun kemudian, yaitu beberapa orang dari 63 juta orang lebih itu terselamatkan dengan malaria. Nah, pertanyaannya, apakah malaria itu kini sudah selesai? Belum. Ya, belum. Jadi meskipun itu menjadi bagian dari sejarah kita, bagaimana itu bisa kita eliminir, namun itu ternyata belum selesai, terutama di wilayah Indonesia Timur. Ya, jadi di wilayah Indonesia Timur itu ada suku yang disebut dengan suku, katakanlah bukan pedalaman, tapi ada dibagi dua, kelompok masyarakat terbuka dan kelompok masyarakat tertutup. Nah, kelompok masyarakat terbuka yang terpapar oleh, saya menggunakan kata terpapar atau terkena ya, terkena malaria ya, itu mereka lebih cenderung mengalami sakit dibandingkan mereka kelompok masyarakat tertutup. Ya. Terus pertanyaannya kok Ibu tahu? Nah, alhamdulillah saya pernah melakukan penelitian join dengan teman saya. Kebetulan teman saya adalah koordinator bidang epidemiologi pemberantasan malaria di Provinsi Maluku. Nah, jadi pada kelompok masyarakat tertutup itu mereka lebih punya imunitas yang kuat. Jadi kalau di pemeriksaan, kebetulan kami melakukan pemeriksaan PCR ya untuk membuktikan adanya plasma malaria ya, positif ada pada masyarakat tertutup, bahkan telah terjadi splenomegali, pembesaran limpa, kelenjar limpa, tapi mereka tidak sakit. Itu ya. Nah, berbeda dengan kelompok masyarakat tertutup.
ya, mereka ada plasma belum mengalami splenomegali, pembengkakan limpa. Nah, mereka sudah sakit, demam, meriang, dan tidak bisa melakukan aktivitas. Ya, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa paparan pada kelompok tertentu itu ternyata bisa memberikan imunitas tersendiri gitu ya. Baik. Kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 64, tepatnya di 12 November lagi 64, maka akhirnya ditetapkanlah sebagai tanggal atau sebagai Hari Kesehatan Nasional pertama yang diperingati di Indonesia. Nah, Indonesia saat ini menetapkan tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku. Kenapa memilih tema ini? Logonya juga sudah cantik ya. Logonya itu ada 5 makna ya, baik itu kerjasama, kemudian tumbuh ya, kemudian semangat, herd immunity, sehat dan bebas, kemudian menjauhi kerumunan. Jadi kenapa dikatakan tumbuh? Karena hampir 2 tahun kita mengalami masa pandemi ya, di mana pandemi ini telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia, dari ekonomi, politik, pendidikan, terutama kesehatan, bahkan hubungan dengan sosial kemasyarakatan juga ikut terganggu serta ibadah ya. Nah, kalau kita canangkan ini kita diminta untuk bangkit kembali, katakanlah seperti itu. Kita tidak boleh terpuruk ya, kita bangkit kembali, menumbuhkan semangat ya. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan juga mencanangkan ada gerakan penguatan sumber daya manusia, yaitu menumbuhkan semangat, motivasi, kinerja, dan produktivitas. Ada 4 tips yang bisa kita ambil dari produktivitas manusia, ya, baik itu tenaga pendidik, dosen, mahasiswa, kemudian sektor formal dan informal, ya. Jadi penting ada 4 yang harus kita terapkan, yaitu istirahat yang cukup. Maaf gambarnya tidak kelihatan ya, istirahat yang cukup, olahraga ringan, kemudian review, dan tetapkan prioritas kerja. Ya, kenapa kita harus punya review dan tetapkan prioritas kerja? Jadi kalau kita tidak punya prioritas, kita tidak bisa mencapai target-target apa yang harus kita capai, yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, dalam hal ini, ya sektor kepekerjaan juga mengalami dampak yang luar biasa akibat masa pandemi ini. Oleh karenanya pemerintah sudah menerapkan 3M ditambah 2M, jadi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya ditambah lagi menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi sebenarnya meskipun ini kita sudah mengarah kepada new normal, tetapi penerapan 5M ini diharapkan masih tetap bisa kita laksanakan. Sebenarnya kemarin waktu Pak Dekan menelpon saya, hari ini sebenarnya saya harus berangkat ke lapangan untuk pembentukan pos UKK di Kabupaten Papak Barat gitu. Jadi makanya saya minta pagi waktunya karena mungkin siap selesai acara ini di sekitar jam 11:30 mungkin saya harus berangkat. Nah, 5 elemen dalam logo kita kali ini adalah adanya kerjasama. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, gitu ya. Jadi kerjasama. Ada pepatah, ada kata-kata yang saya ingat dari Bapak Dirjen, ya. Itu sangat mengena sekali menurut saya. Beliau mengatakan dalam waktu rapat kalau nggak salah itu ya, saya selalu ingat kalimat itu. Kalau kamu mau jalan jauh, berjalanlah bergandengan tangan. Jadi kerjasama gitu. Karena apa? Kita mau mencapai visi ke depan. Apa visi ke depan? Mencapai Indonesia sehat. Katakanlah itu mungkin bukan ranahnya kita. Kita di tingkat lokal saja, Bu. Baik, kita di tingkat lokal. Apa? Paling tidak adalah lingkungan kita. Apa itu? Fakultas kita. Atau universitas kita, atau Sumatera Utara, gitu ya. Nah, jadi kalau mau mencapai visi itu, maka bergandeng tangan. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Tapi kalau kamu mau berjalan cepat, ya pesan beliau, pesan Pak Dirjen itu, kalau kamu mau berjalan cepat, ya jalan sendiri, gitu. Artinya apa? Tidak sama langkah setiap orang. Jadi ya, yang kedua adalah tumbuh bersama. Kenapa? Selama ini kita harus bangkit, mau tidak mau kita harus bangkit. Kemudian yang ketiga adalah herd immunity, yaitu program vaksinasi massal ya. Nah, vaksinasi massal ini banyak persoalan.
jangankan masyarakat, kita sendiri saja sebagai tenaga kesehatan mau vaksin mikirnya panjang, gitu ya, mikirnya panjang. Padahal pemerintah memberikan vaksin itu gratis. Gitu. Kenapa? Sebelum itu dicanangkan di Indonesia, ya, di Nigeria ya, di Nigeria itu diberikan vaksin Pfizer pertama sekali, ya, 60 lansia meninggal karena pemberian vaksin Pfizer. Gitu. Nah, informasi-informasi inilah yang membuat kita jadi khawatir, takut, dan sebagainya. Dan dalam suatu kajian studi literatur yang kami lakukan bersama dengan tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang sudah selesai kami kerjakan, salah satu dari mengapa orang tidak mau divaksin adalah karena efek samping. Kemudian informasi yang konflik information, informasi yang bertolak belakang atau bertentangan, informasi yang tidak jelas, ya. Nah, perlu penguatan informasi untuk ini. Kemudian elemen selanjutnya adalah sehat dan bebas serta menjauhi kerumunan. Mungkin saya nggak bisa banyak waktu nanti ya, karena nanti saya ngambil jatahnya narasumber kedua. Baik, isu strategis tentang isu strategis terkait dengan apa target dan capaian dari Hari Kesehatan Nasional ini. Kita melihat bahwa masalah kesehatan itu selalu diawali dengan masalah perkembangan penduduk. Ya. Jadi semakin banyak jumlah penduduk Indonesia, maka ini akan berdampak pada status kesehatan. Nah, 85% status kesehatan berdasarkan survei dari Dinas Kesehatan, itu ada perbedaan antara status kesehatan masyarakat yang tinggal di kota, masyarakat yang tinggal di desa dan di wilayah. Ini terjadi disparitas status kesehatan. Ya. Kemudian isu selanjutnya adalah jaminan kesehatan nasional yang belum merata. Ya, pada awal-awal ada jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS, ya. Itu iurannya awal sekali itu seingat saya itu 25.000 untuk kelas 3. Nah, sekarang sudah mencapai 180. Ya. Nah, ini tentu tidak semua masyarakat Indonesia mampu membayar iuran ini. Akibatnya apa? Terjadi kerugian besar dan layanan kesehatan juga kekurangan dana untuk ini. Obat-obatan tidak terpaksok dengan baik karena banyak masyarakat yang tidak mampu membayar BPJS. Jadi ketika mereka sakit baru di situ ketahuan bahwa mereka sudah 6 bulan atau 3 bulan tidak aktif kartu BPJS-nya. Kemudian isu strategis selanjutnya adalah pembangunan kesehatan, ya. Nah, ini sebenarnya juga bukan hal baru. Pemerintah sudah mencanangkan ini 4 tahun yang lalu dalam bentuk PISPK, Program Indonesia Sehat dalam bentuk pendekatan keluarga. Bahkan ini sudah ada softwarenya, aplikasinya ya di Dinas Kesehatan sudah ada. Tapi apakah ini sudah tercapai? Belum. Dari 10 indikator 1 saja tidak terpenuhi, misalnya tidak tersedia jamban di rumah, itu sudah menunjukkan bahwa PISPK dengan pendekatan keluarga itu tidak memenuhi indikator, berarti tidak sehat. Kemudian reformasi birokrasi, ini penting. Kemudian yang terakhir adalah komitmen global, bagaimana kesiapan kita atau janji kita ya secara universal bahwa kita siap, kita mendeteksi dan kita merespon apa isu kesehatan yang ada di sekitar kita. Kita melihat bahwa masalah kesehatan itu paling banyak terkait dengan angka kematian ibu dan paling tinggi adalah di pedesaan. Ya, mungkin berangkat dari hal ini kita sepertinya mungkin tidak percaya bahwa kok masih ada ya ibu yang melahirkan meninggal gitu ya. Nah, ini terkait dengan tetangga saya yang meninggal karena melahirkan perdarahan. Jadi dia memilih melahirkan tidak di pelayanan kesehatan, tapi memilih melahirkan di sebuah klinik yang dapat informasinya itu dari apa sih namanya itu Instagram ya, Instagram. Nah, ini terkait dengan penguatan informasi yang sudah saya sampaikan di atas. Jadi dia memilih di situ, jadi tidak diberikan obat-obatan, tidak diberikan, jadi melahirkan dengan tersenyum itu katanya. Dan
ternyata setelah dirujuk ke rumah sakit, kasus untuk ibu yang melahirkan tidak di pelayanan kesehatan itu cukup tinggi. Kemudian status gizi kurang. Nah, alhamdulillah di Indonesia Barat ya, itu Riau, Sumatera Utara itu rendah walaupun masih ada. Tapi kasus gizi kurang itu sangat tinggi di Nusa Tenggara Timur. Ini terkait dengan kebiasaan ya budaya di mana yang saya tahu kebetulan penelitian teman saya yang disertasinya S3-nya terkait dengan gizi kurang ini. Jadi ibu sudah melahirkan itu. Ibu setelah melahirkan mereka dibakar ya. Dibakar seperti di alun-alun, bukan ibunya dibakar, bukan. Maksudnya mereka ada tradisi ya untuk membersihkan darah kotor itu, dia diletakkan di sebuah panggung, kemudian dibuat api besar gitu ya. Api besar. Nah, akibatnya apa? Ibu mengalami dehidrasi ya, sehingga ASI tidak keluar. Ya, dampaknya kepada gizi anak dan kasus ibu angka kematian ibu di Nusa Tenggara Timur juga tinggi. Nah, kalau di kita yang saya tahu di tradisi mungkin di Tapanuli Selatan ya, kalau setelah melahirkan itu di bawah tempat tidurnya diberi arang gitu ya, dipanasin, kemudian tidurnya di papan ya, itu tujuannya juga untuk membersihkan. Namun ini tidak berdampak pada tidak berdampak pada dehidrasi berat gitu ya. Nah, isu kesehatan global ada dua, ya. Ini saya kutip dari WHO. Yang pertama adalah masalah kesehatan yang menyangkut populasi dunia. Kenapa? Ya, tadi penduduk dunia tidak berkurang, ya. Kemudian semakin bertambah. Kemudian yang kedua adalah area studi terkait dengan riset dan praktek yang berfokus pada upaya peningkatan derajat dan pemenuhan akses kesehatan bagi penduduk dunia. Nah, berbicara masalah kesehatan global ini selalu terkait dengan politik ekonomi kesehatan. Jadi kalau dulu saya ingat dosen saya pakar biomolekul dia bilang satu generasi bisa hilang dengan narkoba, tapi 3 generasi bisa hilang dengan biomolekul katanya. Jadi saya waktu itu belum mengerti karena saya memang bukan ahli biomol. Jadi ternyata yang dimaksud beliau adalah ketika disebarkan sebuah virus, ya ketika disebarkan sebuah virus, maka itu akan bisa merusak 3 generasi. Jadi caranya bagaimana ketika itu sudah terjadi, mereka biasanya memasok dengan vitamin dari luar negeri ya, ini terkait politik ya, ekonomi, kemudian vaksin dan sebagainya. Nah, alhamdulillah Indonesia sudah mampu membuat vaksin sendiri ya. Indonesia Bio Farma kalau nggak salah ya. Kemudian dosen di Unair juga sudah menemukan kalau bahasa Jawanya saya nggak pandai, bahasa Indonesianya empon-empon namanya. Jadi empon-empon ini yang digunakan oleh ibu-ibu setelah melahirkan. Kalau nggak salah itu ramuannya adalah jeringo bengle ya, kemudian jahe, kemudian yang wangi-wangi itu seperti enceng gondok itu, tapi dia wangi sekali. Nah itu diracik dan itu bisa digunakan untuk memperkuat daya tahan tubuh menghadapi vaksin. Ya. Penemunya Prof. Nidom. Baik, nah data WHO kita lanjutkan 5,2 juta anak meninggal usia 5 tahun ya setiap tahun ya. Bahkan lebih dari 800 wanita. Isu yang selanjutnya adalah lebih dari 800 wanita dan remaja meninggal akibat komplikasi kehamilan persalinan setiap hari. Nah, remaja masalahnya apa? Diet yang tidak seimbang. Ya, jadi diet yang tidak seimbang ini tujuannya untuk kesehatan sebenarnya, tapi kita tahu bahwa wanita remaja itu umumnya mengalami masih masa menstruasi, kemudian dia berupaya mati-matian untuk terlihat tampil prima, namun tidak memperhatikan dietnya itu protein dan karbohidratnya kurang sehingga berdampak pada anemi. Masalah yang paling banyak adalah penyakit jantung iskemik, kemudian ini juga penyakit PTM ya, PTM bukan pembelajaran tatap muka tapi penyakit tidak menular, Alzheimer, kemudian stroke, gangguan pernapasan dan masalah neonatal. Jadi kalau neonatal ini usia 0 sampai 28 hari ini berpotensi terinfeksi tetanus neonatorum ya akibat peralatan yang tidak steril yang digunakan oleh tenaga kesehatan.
Selanjutnya ancaman kesehatan dunia, ya. Ini menolak vaksin. Ini seperti tadi yang sudah ada 10 isu, ya, di mana tidak mau divaksin banyak sebab, dan ini saya berikan beberapa contoh dari beberapa tenaga kesehatan, ya, rekan-rekan saya. Jadi satu keluarga teman saya itu tenaga kesehatan, kerjanya di puskesmas di Kota Medan, yang satu lagi kerja di rumah sakit di Bogor. Jadi dia dan tiga anaknya itu divaksin, gitu ya. Tetapi suaminya tidak mau divaksin, menolak. Jadi dia sebagai tenaga kesehatan juga tidak bisa memaksa, ya, karena itu adalah hak ajasi juga. Kalau tidak mau divaksin itu tidak bisa dipaksa. Jadi teman saya itu kena, kemudian 3 anaknya juga kena, dan suaminya kena. Nah, ternyata, ya, mereka yang tidak divaksin itu merasakan gejala COVID itu lebih berat dibandingkan mereka yang divaksin, terutama pada saat batuk. Jadi pada malam hari itu batuknya itu nggak berhenti dan dahaknya itu luar biasa banyak. Ya, jadi hitungan hari saja. 3 hari dia batuk, mungkin sudah terkena dari anak-anaknya, ya, dan dari istrinya. 3 hari batuk, kemudian masuk ICU, dibawa ke rumah sakit, masuk ICU Rumah Sakit Pirngadi, 2 hari tidak tertolong. Kenapa? Depresi distress depresi pernafasan, ya. Tekanan pada pernafasan itu luar biasa, ya. Begitu juga teman saya yang di Bogor, juga tidak tertolong suaminya. Ya, jadi informasi ini perlu disampaikan, ya, penguat bahwa ternyata tetap ada manfaatnya, yang mungkin sebenarnya karena kita takut. Saya juga sebenarnya awal-awalnya takut gitu, tapi mau tak mau ya harus mau gitu. Yang kalau alasannya karena nggak bisa ke mall, nggak juga. Saya juga nggak hobi ke mall gitu, ya. Mungkin itu alasan-alasan yang selanjutnya gitu. Yang kedua adalah ancaman kesehatan dunia adalah resistensi global obat, ya. Jadi contoh banyak obat malaria salah satunya, ya. Orang menolak makan obat malaria itu kenapa? Rasanya pahit dan tidak enak, mual. Kemudian terjadi resistensi. Ini tantangan buat kita. Jadi kalau sudah resisten kan berarti nggak berefek lagi pengobatan yang diberikan gitu. Kemudian ancaman kesehatan selanjutnya adalah polusi udara dan perubahan iklim, ya, pandemi flu global yang ini diprediksi akan muncul dalam 5 tahun ke depan. Kemudian krisis, kemudian ancaman patogen kembali Ebola, kemudian penyakit tidak menular yang menjadi 70% penyebab kematian di Indonesia. Kemudian DBD, layanan kesehatan yang masih lemah, dan HIV/AIDS. Nah, saya mengutip kata-kata Jos ini Dussel, ya. Dia mengatakan bahwa perlu advokasi sebenarnya untuk membangun jejaring kekuatan dalam memberantas masalah kesehatan secara nasional dan global. Jadi dia mengatakan bahwa cakupan kesehatan secara universal itu akan dapat diwujudkan kalau kita memperkuat sistem kesehatan dengan melakukan kolaborasi baik pihak swasta maupun pemerintah, gitu ya. Dan biasanya ini melibatkan individu. Jadi hasil penelitian yang kami lakukan dengan tim dalam bentuk literatur review, ya, bahwa ada 3 penyebab yang membuat masalah keterlibatan masyarakat dalam vaksin ini adalah persepsi terhadap kerentanan, gitu ya. Salah satunya baik faktor pendorong, faktor penguat, dan persepsi terhadap kerentanan. Nah, dia yakin dia tidak akan terpapar, gitu. Kenapa? Saya di rumah saja, gitu. Nah, ini menjadi masalah, gitu. Oleh karena itu cakupan ini akan bisa kita capai kalau kita melibatkan individu dan masyarakat secara luas. Nah, pertanyaannya kita mau apa dengan kondisi ini? Ya, kalau ditanya kita mau apa, kita harus berperan serta. Selanjutnya jawabannya apa? Ada di sini. Kita bisa apa kan gitu ya. Jadi, Bu, kami masih mahasiswa atau kami hanya seorang dosen. Oh, kami hanya ini. Kita bisanya apa? Itu kita jawab. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dekan, bahwa ketika ada masalah pasti ada jalan keluarnya, gitu ya. Apa itu dalam sebuah hadis, ya, ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan, gitu ya. Nah, atau ayat itu, ya. Nah,
kita bisa banyak melakukan banyak hal. Contoh, dulu masyarakat tidak tahu apa yang atau tidak kenal yang namanya APD. Itu hanya istilah yang digunakan oleh kita tenaga kesehatan, mahasiswa sarjana kesehatan masyarakat ya. Nah sekarang orang nggak pakai APD, nggak pakai masker gitu ya. Kita sudah agak menjadi familiar dengan kalimat itu oleh masyarakat gitu. Padahal ketika sebelum masa pandemi itu tidak pernah disebutkan di kalangan masyarakat. Nah pada saat pandemi kita melihat bahwa beberapa perguruan tinggi itu langsung terlibat dalam pembuatan face shield ya. Saya dulu pernah menyampaikan pada mahasiswa, ayo siapa yang bisa mau saya latih untuk membuat masker gitu. Nggak ada yang tunjuk tangan, nggak ada yang angkat tangan. Padahal kalau itu sudah kita kumpulkan itu akan bisa kita sebarkan dan bermanfaat untuk banyak orang. Sampai harga masker itu luar biasa mahal ya. Nah, apa yang kita bisa? Oh, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa nulis. Mari kita menulis. Menulis dengan apa? Menulis sampaikan informasi yang benar. Sehingga tidak terjadi konflik informasi tadi yang membuat persepsi orang terhadap masalah kesehatan atau isu kesehatan global ini tidak negatif atau pesimis ya. Oke, lanjut. Nah, kita bisa apa? Apa kita hanya diam? Apakah kita hanya menjadi penonton? Apakah menjadi pendengar? Atau kita mau menjadi orang yang bergerak untuk merubah itu? Gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Banyak hal yang belum saya sampaikan dan nanti akan dilengkapi oleh narasumber kedua. Dan saya kembalikan kepada Bapak MC sekaligus moderator. Saya sudahi dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Dr. Trini Niswati Utami yang telah memberi pencerahan sekaligus pemikiran kepada kita bersama bahwa memang di Hari Kesehatan Nasional di 2 tahun terakhir ini terutama gitu ya, kita betapa terasa sekali bahwa keadaan wabah, bencana, pandemi ini sangat mewarnai sekali segala aktivitas dan kegiatan kita, terutama ya itu tadi program-program kesehatan yang berjalan pun itu butuh penyesuaian yang begitu banyak begitu ya, sehingga sehingga dalam penyesuaian tersebut mungkin ada yang terkendala, ada yang terhambat, ada yang tidak seperti biasanya begitu ya. Di samping tadi isu-isu strategis yang telah disampaikan gitu ya, ada ancaman kesehatan dunia juga. Nah, ini PR besar bagi kita semua dan mungkin adik-adik di sini ya, mahasiswa ini bisa memunculkan ide rencana penelitian, rencana apapun tadi ya, isu-isu yang disampaikan oleh narasumber itu bisa menjadi ide untuk diteliti atau untuk dikaji lebih mendalam, bahwa sebenarnya masalah kesehatan kita itu banyak dan ada fokus-fokus tertentu. Nah, fokus-fokus tertentu itulah yang disampaikan oleh narasumber kita. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Baik, Bapak Ibu partisipan sekalian, silakan kirim pertanyaan kita di kolom chat. Nanti akan saya sampaikan, karena setelah 2 narasumber ini menyampaikan materinya, ada sesi tanya jawab begitu ya. Jadi silakan saja lewat kolom chat dikirim pesan pertanyaannya dan akan kita diskusikan di ujung acara. Baik, saya akan ke narasumber yang kedua. Apakah Bapak Doktor C kandidat ya, Tri Bayu Purnama SKM MMN SCI telah berhadir di sini? Pak Bayu, selamat siang Pak. Assalamualaikum Pak Rahas. Waalaikumsalam ya, berarti sudah oke ya, sinyal dan suara dan semuanya sudah oke. Baik, sekarang giliran Pak Bayu ini untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke pajak beli perkakas, terima kasih kepada Pak Rahas. Oke. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya muliakan, saya hormati
Bapak Dekan FKM Winsu Medan, Bapak Profesor Dr. Safarudin, Bapak para Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Bu Kaprodi dan Sekprodi, Bu Kalab, yang kami hormati, yang sama-sama kami hormati, Ibu Dr. Triniswati Utami. Selain Bu Tri yang deg-degan, jadi saya pun juga ikut deg-degan ini, karena disandingkan sama Bu Tri, itu rasanya deg-degan kali memang. Butuh penyeimbangan yang harusnya luar biasa diberikan. Karena Bu Tri sudah banyak yang disampaikan, jadi saya hanya sedikit menambahkan. Jadi istilah pantunnya itu, jalan-jalan ke Brastagi, bawa ikan balik ke Medan. Semua presentasi sudah dijelaskan oleh Bu Dr. Tri, bagian saya hanya menambahkan. Jadi tak banyak pula yang saya presentasikan di sini, paling ya sekitar 10 atau 12 slide yang saya sampaikan. Izin Pak Rahas untuk share screen. Silakan, Pak. Ya, jadi setelah ditasbihkan Pak Dekan menjadi Ustadz, maka muncullah ide-ide berkaitan dengan spiritualitas dan religion gitu ya Pak Rahas. Jadi pada materi kali ini saya hanya sedikit memperkenalkan, karena saya juga baru kenal, berkaitan dengan health and spiritual. Jadi Bu Dr. Tri tadi sudah banyak menjelaskan berkaitan dengan bagaimana isu-isu nasional, isu strategis, masalah global, masalah nasional berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Saya hanya mengambil sedikit saja dari bagian Bu Dr. Tri berkaitan dengan health and spiritual. Ini hanya sekedar pengantar. Ini sekedar introduction. Jadi di dalam presentasi Bu Dr. Tri tadi menyampaikan bahwa ada banyak sekali ancaman-ancaman kesehatan yang muncul setelah pandemi ini. Ada yang menolak vaksin, ada resistensi obat, polusi udara, pandemi flu, krisis tempat rentan, termasuk juga krisis di tempat kerja jadinya, karena ada perubahan yang sangat drastis dalam iklim dan etos kerja. Jadi perubahan pandemi ini sampai mempengaruhi etos kerja di karyawan-karyawan. Ini yang membuat ancaman ini akan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana produktivitas, tapi etos kerja dan akhlak dari pekerja akan jauh lebih berubah dibandingkan kondisi sebelumnya. Ada ancaman patogen, PTM pun juga sama, DBD, layanan kesehatan, HIV, dan masih banyak lagi yang disampaikan dari Bu Dr. Tri. Terus saya hanya mengambil sedikit tingginya angka bunuh diri di era pandemi. Orang jadi depresi, ada iceberg fenomena, ada fenomena gunung es dalam angka bunuh diri ini. Jadi kalau dilihat dalam akar masalahnya, itu banyak hal yang berkaitan dengan bunuh diri ini. Jadi tidak bisa kita cegah orang untuk tidak bunuh diri, tapi akar masalahnya pun harus kita lakukan pengendalian dan intervensi. Selain itu juga bunuh diri pada masa pandemi COVID, kemudian Pak Dirjen Meksi juga menyampaikan bahwa depresi meningkat 6,5% selama pandemi. Jadi apa yang membuat seseorang sehingga menjadi merasa depresi gitu ya? Nah, ada revisi yang dilakukan oleh WHO terkait dengan definisi kesehatannya. Jadi di WHO menjelaskan bahwa awalnya WHO mendefinisikan sehat itu sebagai fisik, mental, dan social well-being gitu ya. Jadi ada sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara sosial. Secara fisik tentu bisa kita lihat berkaitan dengan aktivitas fisik, secara tubuh gitu ya, fisiologi, anatomi, ataupun secara mental. Itu udah hal-hal yang lazim dapat kita ketahui. Tapi ternyata WHO juga mengembangkan kembali berkaitan dengan bahwa sehat itu tidak hanya itu. Ada faktor lain yang mempengaruhi itu. Salah satunya adalah spiritual. Nah, spiritual ini yang kadang-kadang juga menjadi salah satu akar masalah dalam sehat fisik, mental, social well-being.
Nah, spiritual ini juga yang menjadi bagian dalam bagaimana mengintervensi masalah kesehatan. Sehingga WHO mengembangkan definisi itu, kemudian ada beberapa definisi yang muncul berkaitan dengan spiritual tersebut. Yang pertama, self-evolution, yang disebutkan sebagai becoming where the individual is analyzing and applying the self. Jadi bagaimana seorang individu menganalisis dan menerapkan apa yang ada di pikirannya, sehingga dia berubah menjadi sebuah tindakan terhadap menghargai sesuatu yang lebih luas atau secara alamiah gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan, tapi dia terkait dengan apa yang terjadi di dalam perspektif yang lebih luas. Mungkin dalam self-evolution ini di sini bisa bagaimana seseorang memahami kondisi tubuh gitu ya, bagaimana seseorang memahami diri, kemudian dikaitkan dengan kondisi alam gitu ya, atau perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Kenapa manusia menjadi kasar? Karena ada perubahan lingkungan gitu ya. Jadi tidak menjadikan manusia sebagai pusat dari adanya perubahan tersebut atau evolusi tersebut, tapi menjadikan perspektif yang lebih luas sebagai adanya perubahan terhadap diri sendiri. Kemudian ada lagi yang menjelaskan bahwa spiritual itu juga merupakan self-actualization. Jadi ada aktualisasi diri di dalam proses spiritual tersebut. Jadi ada proses di mana kita mampu secara sadar merespon terhadap situasi berdasarkan apa yang ada di dalam hati nurani kita gitu ya. Tapi dia tidak berkaitan dengan Tuhan gitu, masih dia tidak berkaitan dengan Tuhan, tetapi apa yang ada di dalam hati nurani kita masing-masing. Jadi misalkan, kenapa terjadinya perubahan iklim? Berarti ditanyakan sama dirinya sendiri, berarti ada yang salah dengan perilakuku ini, sehingga dari perubahan iklim itu sebagai dampak dari adanya aktualisasi diri atau adanya proses diri ini yang tidak sesuai dengan harapan di lingkungan gitu ya, baik itu orang, situasi, kejadian, kegiatan, atau lingkungan berkaitan dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ada deeper meaning purpose of life. Jadi ada tujuan hidup kita itu secara dalam, itu ada perubahan di situ. Sehingga ditanya dalam hati betul-betul, kira-kira ada seperti apa yang sudah kita lakukan? Apa yang membuat ini terjadi gitu ya. Nah, baru yang terakhir, ada hubungannya dengan Tuhan, transcendence, yang mendefinisikan bahwa ada perilaku yang menjelaskan bahwa itu bukan di luar kemampuan dirinya, beyond self. Jadi ada supreme di situ, ada kekuatan besar di situ yang menjelaskan bahwa kejadian ini atau kebahagiaan ini atau kesedihan ini itu berasal dari hal-hal yang lebih besar dari kita itu. Di luar dari lingkungan tadi gitu ya, lingkungan sama dalam diri kita. Berarti ada aspek Tuhan di sini di mana kesedihan, perilaku, kecemburuan itu dimunculkan oleh adanya kekuatan yang lebih besar dari tubuh kita, sehingga spiritual ini tuh didefinisikan dengan 3 hal sebagai berikut. Mungkin dengan berkembangnya waktu atau dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, spiritual ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan adaptasinya nanti. Nah, ada spiritual determinant of health. Jadi tidak hanya social determinant of health, tapi juga ada spiritual determinant of health. Dan ketika kalau kita lihat secara utuh gitu ya, secara menyeluruh, maka ini ada kaitannya dengan Islam gitu ya, berkaitan dengan spiritual ini. Ada komitmen, rasa tanggung jawab, ada introspeksi di dalam tubuh, ada honesty, kejujuran, kreativitas, kontemplasi, berdoa, filantropi, sedekah, ada extending self, social work gitu ya, misalkan kader atau hal-hal yang bersifat sosial, ada empati, ada yoga, ada mempertanyakan ketidakadilan,
Jadi ketika memang ada sesuatu hal yang tidak adil dalam dunia ini, maka kita bertanya kenapa ini terjadi. Misalkan kenapa orang di daerah yang tadi misalkan Bu Tri sampaikan yang malaria, di daerah yang tertutup dengan terbuka memiliki perbedaan. Padahal misalkan contohnya mereka punya lingkungan yang sama, berarti kan ada proses ketidakadilan. Kenapa itu terjadi? Kenapa hal-hal itu terjadi? Estetik, keindahan, menghargai waktu, menjauhi dari hal-hal yang bersifat membandingkan, human value, saling menghargai sesama manusia, courage itu dia merangkul, ego, sampai humor pun juga menjadi bagian dalam spiritual determinant of health. Nah, inilah yang bisa mempengaruhi spiritual kita. Jadi tidak terus menerus berkaitan dengan ibadah gitu ya, tapi ada akhlakul karimah yang juga menjadi bagian dalam membangun spiritual determinant of health. Ada virtus itu berkaitan dengan husnuzon, sensitivitas, kepekaan, purpose of one life gitu ya, memiliki satu tujuan gitu ya kan. Pada dasarnya kita hidup untuk mengabdi atau menyembah Allah gitu ya. Itu juga menjadi bagian dalam salah satu spiritual of health. Nah, dari spiritual determinant of health inilah akan muncul beberapa hal-hal yang berkaitan dengan itu. Misalkan definisi spiritual health. Bagaimana dimensi agama? Bagaimana dimensi kita sebagai individu? Bagaimana agama menjelaskan spiritual health itu? Bagaimana agama mengatur spiritual health itu? Terus bagaimana kita sebagai individu melakukan hal itu. Terus bagaimana material world oriented dimension. Jadi hablum minallahnya seperti apa yang harus kita lakukan. Hablum minannasnya harus seperti apa. Dan hablum minan a'lamnya seperti apa sesama yang ada di dalam dunia ini. Kepada lingkungan, kepada di sini dibilangnya material world oriented. Jadi hampir seluruh hal-hal yang berkaitan dengan spiritual health ini itu berkaitan dengan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sebenarnya berkaitan dengan definisi tersebut, sehingga Al-Quran di sini sebagai dasar kita untuk mengembangkan dari spiritual health ini. Karena kalau kita kaji Al-Quran secara dalam gitu ya, kita kaji hadis, pendapat para ulama, tabi'in gitu ya, itu udah banyak hal-hal yang bisa kita kaji, kemudian kita kembangkan. Hanya saja memang perlu ada keterbatasan-keterbatasan yang membuat kita tidak bisa mengembangkan itu secara dalam gitu ya. Terus indikator bagaimana koneksi kita pada Tuhan, bagaimana koneksi kita terhadap diri kita sendiri, itu juga menjadi indikator. Jadi dia tidak hanya mendimensikan atau menjadikan indikator hanya kepada Tuhan, tapi bagaimana kita men-treat diri kita sendiri, itu juga menjadi indikator dalam spiritual health. Jadi misalkan Pak Rahas menjadi MC kondang, maka Pak Rahas punya reward terhadap dirinya sendiri, misalkan mendapat jatah mie ayam gitu ya, atau mendapat jatah bakso sebungkus gitu, untuk melakukan reward terhadap dirinya sendiri. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian antara spiritual health dan spirituality ya, tentu memiliki perbedaan, meskipun pada dasarnya dia akan cenderung sama konsepnya. Terus, nah inilah kira-kira kenapa spiritual health itu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan kita gitu ya. Baik itu dia mempengaruhi secara positif ataupun dia mempengaruhi secara negatif. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan itu juga akan mempengaruhi tindakan kita ke depan. Jadi sama seperti apa yang disampaikan Pak Dekan sebelumnya, bahwa ada hadis qudsi yang menyadarkan bahwa innallahi abdi bi gitu ya, sesungguhnya Allah bersama prasangka hambanya. Jadi apa yang kita prasangkakan itu akan membentuk bagaimana
positif atau negatif dari mental health kita. Jadi bagaimana orang tua kita melatih kita dalam beragama, dalam mendidik kita beragama gitu ya. Terus bagaimana lingkungan sosial kita, religious peer influence dalam mempengaruhi literasi agama kita gitu ya. Kemudian dari literasi agama itu berubah menjadi sebuah perilaku atau tindakan dalam mengaplikasikan itu, bisa berupa public practice gitu ya, misalkan sholat berjamaah, sholat sendirian, kemudian komitmen beragama gitu ya, pengalaman beragama, sampai bagaimana agama dapat mengcoping rasa yang ada di dalam diri kita, sehingga dari hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi bagaimana kita dalam menyikapi sebuah stimulus gitu ya, atau sebuah tantangan yang ada di ke depan. Tentu memang pengalaman hidup, lingkungan itu akan sangat kaitan mempengaruhi bagaimana kita memahami agama kita. Dan kebetulan memang karena kita mayoritas Islam, maka akan sangat kuat public practice, private practice, komitmen, experiences, dan coping itu di dalam aktivitas kita dalam sehari-hari. Contoh misalkan public practice, sholat berjamaah gitu ya, kemudian private practice, sholat sunat, bersedekah gitu ya, kan komitmen untuk menjauhi amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, kita melakukan kebaikan, menjauhi keburukan, kemudian bagaimana agama mengajarkan kita dalam pengalaman-pengalaman itu, misalkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kita bagaimana caranya sholat, pengalaman-pengalaman itulah yang akan, hal-hal itulah yang akan menjadikan bagaimana kita dapat bertindak. Kemudian dari hal-hal tersebut mulai akan muncul keputusan dan pilihan kita akan seperti apa. Bagaimana rasa honesty kita, kejujuran kita, forgiveness kita, maafkan, grateful, bersyukur, bersabar gitu ya. Dan ada lagi dependent ability diligent. Jadi bagaimana kecerdasan itu akan membentuk proses dalam kita, sehingga social relationship itu akan berjalan. Nah, nanti dari hal-hal inilah dia akan muncul bagaimana rasa damai, tenang, sejahtera, bahagia, optimisme gitu ya, penuh tujuan, futuristik, kemudian dia bisa beradaptasi. Tapi ketika memang dari hal-hal tersebut, dari public practice, private practice, komitmen ini dia tidak dijalankan dengan betul, maka dia muncul depresi, bunuh diri, kecemasan gitu ya, personality disorder gitu. Dan hal-hal inilah yang sebenarnya bisa kita pastikan gitu ya, bisa jadi kita pahami secara bersama. Meskipun memang di negara-negara yang sekuler, bagian public practice, private practice itu tidak menjadi masalah di mereka. Tetapi bagi negara-negara yang menganut agama, itu malah hal-hal tersebut yang menjadi bagian dalam kepastian untuk melakukan sebuah tindakan, terutama spiritual health. Nah, ada lagi misalkan bagaimana aktivitas kesehatan fisik dan longevity itu berkaitan dengan panjang umur, itu juga mempengaruhi. Nah, disinilah bisa masuk bagaimana zikir, itu bisa mempengaruhi sistem imun, sistem endokrin, sistem kardiovaskuler gitu ya, sehingga kesehatan fisik dan panjang umur bisa dilakukan. Bagaimana harusnya dilakukan. Jadi wajar kalau memang zaman-zaman dulu gitu ya, umurnya 100 tahun, 90 tahun itu masih lazim, karena memang paparan-paparan dari hal-hal yang berkaitan dengan public practice, private, komitmen, experience, sama coping-nya masih kuat gitu ya, karena religious community sama peer influence education and training-nya masih kuat gitu ya, sehingga teologinya masih erat berkaitan dengan itu, sehingga inilah yang membuat orang menjadi panjang umur gitu ya. Nah, dalam Islam pun misalkan kita bisa tazkiyatun nafs, kita bisa muahadah, berikrar bahwa kepada Allah, hablum minallah gitu. Kemudian bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan itu,
apa yang sudah kita ikrarkan, kemudian merasa diawasi, muraqabah, merasa dekat dengan Allah sehingga kita merasa diawasi, maka kita takut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ya, negatif feeling tadi gitu. Kemudian kita mau introspeksi secara dalam, kemudian muaqabah, memberikan reward dan punishment terhadap diri, sehingga integrated spiritual health in public health itu sebenarnya bisa dijalankan tidak hanya kita sebagai individu, tapi juga sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Sehingga konsep-konsep ini yang bisa membuat Indonesia tumbuh secara bagus, secara unggul itu bisa kita laksanakan. Nah, tapi juga ada beberapa isu yang berkaitan dengan spiritual health ini. Yang pertama dengan pengukuran. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya sosial, pengukuran yang ilmu sosial, ilmu agama itu akan sangat sulit untuk diukur instrumennya. Apakah itu valid, apakah itu betul, apakah itu reliable gitu ya. Itu akan sangat sulit dilakukan. Kemudian sampling, diversity lead difficult to determine the specific relevant factor involved. Jadi kadang agama A dengan agama B gitu ya, kadang berbeda konsepnya sehingga akan sangat sulit kita dalam menentukan kira-kira seperti apa dan bagaimana keeratan hubungan dari faktor agama atau spiritual dengan health tersebut. Kemudian ada inter dan intra-group comparison. Jadi membandingkan di dalam agama sendiri itu kan otomatis sudah homogen datanya karena memiliki persepsi yang sama atau ideologi yang sama gitu. Tapi ketika itu dibandingkan di antar grup antara Islam dengan Kristen gitu ya atau Islam dengan non-Islam, itu akan sangat sulit karena dua hal itu punya persepsi yang berbeda sehingga tidak ada appropriate pengukuran atau pengukuran yang cocok gitu ya dalam mengukur hal yang sama di antara dua grup tersebut. Kemudian independent variable-nya juga terbatas gitu ya, karena dia saling berkaitan sama tadi misalkan variabel-variabel sosial, maka pendidikan akan mempengaruhi pendapatan akan mempengaruhi tingkat stres. Tapi dia tidak punya variabel yang independen gitu, yang benar-benar kekeh atau benar-benar kokoh mempengaruhi itu. Yang terakhir ada study design yang butuh penyesuaian terhadap satu masalah dengan masalah yang lain. Meskipun dalam masalah yang sama, study design kadang tidak cocok dalam satu topik tertentu. Dan memang tugas kita sebagai fakultas yang berada dalam nuansa keislaman untuk melakukan kajian-kajian mendalam berkaitan ini. Saya rasa itu Pak Rahas, materi saya sangat singkat karena juga hanya sedikit menambahkan dari penjelasan Bu Dr. Tri. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, syukran katsiran Pak Tri Bayu Purnama. Ternyata beliau ini selain seorang epidemiolog juga menjadi seorang ustadz ini makomnya sudah tinggi juga ini integrasinya, ulumnya betul-betul kelihatan gitu ya. Jadi kita memang bersyukur sekali. Tapi Pak Ras, iya Prof. Pak Ras, di akhir paparannya nampak ilmuannya dia sudah. Ya. Oh, masih belajar tuh Pak, masih belajar Pak. Iya betul Prof. Ya. Saya setuju ini health and spiritual ini masih memang menjadi bidang atau kajian yang memang butuh pengayaan yang sangat banyak sekali sehingga memang makanya di hati saya tadi pikiran saya kalau berkenan Pak Bayu dikirimkan sama saya e-booknya itu. Iya. Siap Prof. Ya. Ini kali variabel yang tadi. Oh iya Prof. Ya, Prof. Jadi mungkin untuk kita juga Pak peserta yang di sini bisa dikirimin ya kalau memang bukunya versi yang free itu bisa jadi pegangan atau koleksi ya di arsip bagus, gitu ya dibaca untuk mahasiswa begitu ya. Baik. Betul. Bapak Ibu sekalian, dua pembicara telah menyampaikan materinya terkait dengan webinar kesehatan nasional ya. Satu hal tadi Ibu Tri menyampaikan tentang
beberapa Setuju. isu dan ancaman ya, isu dan ancaman kesehatan dunia, sementara dari pembicara kedua kita berkaitan dengan health and spiritual gitu ya di masa pandemi gitu ya. Ada sebagian besar bicara di masa pandemi. Baik, adakah di antara Bapak Ibu partisipan sekalian yang ingin bertanya ke narasumber kita? Waktu dan tempat ini saya persilakan nih. Ada? Silakan raise hand atau langsung mungkin unmute saja. Ini saya buka settingan unmute-nya. Boleh bertanya ke Bu Tri atau ke Pak Bayu langsung. Dan kalau tidak ingin bertanya langsung boleh di kolom chat biar saya bacakan ke forum begitu. Izin Pak Bayu, Pak Rahas. Oh, silakan Pak WD2 Pak Wakni Marpau. Silakan Pak. Langsung Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim pada Pak Dekan, narasumber Bu Tri, Dr. Tri, Dr. Bayu, Pak Rahas, Bapak Wade, Bapak Ibu sekalian peserta. Sebenarnya ini Pak Rahas ini apresiatif ini. Saya pun terkejut juga tadi. Begitu Pak Bayu ini sudah bisa buka pengajian tasawuf ini ya kan. Jadi Bapak Ibu saya apresiatif. Luar biasa kendati pun memang ini kita bertebaran di muka bumi Allah ini. Hari Sabtu ini. Tapi luar biasa Bu Tri menyempatkan walaupun beliau akan pengabdian. Tapi sempatkan beliau dan Pak Bayu menyempatkan waktu. Bapak Ibu saya hanya sharing. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan Bu Tri, Pak Bayu tadi. Ketika ini menghubungkan dengan Wahdatul Ulum ya. Jadi Bapak Ibu, saya teringat karena tadi cerita kesehatan tumbuh ini. Jadi ada satu misalnya kalau kita lihat dalam hadis ya. Hadis tegas menggunakan kalimat sihah. Ya sampai ada 2 hadis dan itu riwayatnya Sahih Bukhari nikmatani maghbun as-sihah wal farah. Kalimatnya sehat. Malah dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat afiyah. Ini yang saya tertarik tadi ketika menyebutkan kesehatan fisik dan kesehatan rohani. Nah, Pak Bayu dia masuk sudah cerita muraqabah, cerita itu panjang sudah. Jadi bukan hanya kesehatan fisik, tapi dia masuk pada dimensi kesehatan rohani. Yang ini adalah wilayah kita semua sebenarnya. Ada lagi Promkes misalnya, promosi kesehatan yang itu dimensinya menggabungkan antara kesehatan fisik dan kesehatan rohani. Maka Bapak Ibu, saya ini hanya mungkin sharing aja kita. Saya tertarik dengan Bu Tri tadi menyebutkan tentang isu global. Saya teringat ketika seorang dokter tabib Yunani datang ke Madinah, ya, ke Madinah itu kira-kira dia buka praktek 6 bulan di Madinah. Buka praktek di Madinah 6 bulan, akhirnya dia pulang, gitu ya. Karena tak ada orang berobat. Jadi bukan tidak ada yang sakit tak berobat, memang sehat-sehat. Jadi apa yang disebutkan dan dicontohkan Rasul misalnya memang ini persoalan memang keikutan dan qudwah ya. Jadi ini sistem. Jadi Islam secara paripurna menyebutkan konsep kesehatan dan pola hidup sehat dan sahabat ikut gitu. Ini yang jadi masalah di kita ini mungkin Bu Tri karena memang isu kesehatan kita gelontorkan tapi mungkin personal oknum kita juga yang tidak sadar kesehatan begitu ya sehingga ya umat Islam panjang konsepnya, tapi boleh jadi yang tadi kalau wilayah kampus, wilayah provinsi yang sejatinya dengan breakdown dari hadis dan Al-Quran itu cukup banyak. Yang sejatinya kita sehat, tidak hanya sehat pada zahir dan juga afiah pada batin. Jadi ini memang kesadaran, ini persoalan walaupun mungkin sudah luar biasa jojoran mungkin promosinya, tapi memang kembali pada pemahaman kita pada betapa pentingnya. Sehingga Rasul menyebutkan begini dalam satu hadis itu, jaga 5 sebelum datang 5 sampai opik melakukannya. Ya melakukannya. Salah satu itulah jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Jadi sebenarnya ya Rasul kalau seandainya pandemi misalnya diminta untuk menjaga dan maintain terus supaya untuk sehat. Jadi ini memang persoalan kolektif ya, persoalan kesadaran terhadap kesehatan bersama. Saya teringat Ibu ketika dia di pesisir ya. Orang pesisir, apalagi orang pesisir Belawan misalnya yang pinggir laut. Dia pelaut misalnya, bukan tidak tahu dia bahwa ada uangnya buat jamban toiletnya. Tapi dia memang tradisinya tidak mau buat jamban. Dia juga pakai WC terbang juga dia. Padahal uangnya bisa buat jambannya, tapi juga pakai WC terbang dia. Dan dia nyaman. Malah dalam satu kultur ini, Bu Tri misalnya, bagi tradisi Melayu,
memang dia unik dan tak mau dia merasa jijik kalau seandainya toilet itu berada di dalam rumah. Maka jarak toilet dengan rumah itu 1 kilometer. Kalau sempat dia sakit perut, habis tengah jalan. Angkinkan jauhnya antara toilet dengan rumahnya. Jadi itu tradisi yang muncul. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ini dimensi yang lain. Saya lihat begini. Apa yang kita alami, ini penyadaran bagi kita bahwa ternyata sunnatullah, hukum alam itu mau tidak mau memaksa kita harus mengikuti ketentuan Allah. Dulu yang saya sampaikan Bu T, dulu mungkin yang nakes itu saja yang pakai masker APD. Sekarang bapak-bapak yang mohon maaf sampai yang narik becak pun dia sudah pakai masker dia. Asalkan keluar rumah lebih hafal dia sekarang memakai masker dibandingkan pakai helm. Begitu ya. Awal-awal dulu masih canggung. Makan mie ayam Pak Bayu, dipikirnya sudah tanggal masker. Ikut juga tadi masker itu makan mie ayam, gitu ya. Jadi, tapi sekarang sudah terbiasa. Tapi kita ingin sebutkan bahwa ternyata kekuatan alam itu mau tidak mau memaksa kita harus melakukan itu. Jadi ibrah besarnya bagi kita adalah ternyata rancangan, program, dan desain kita ketika tidak mengikutkan Allah. Kira-kira begitu. Tidak mengikutkan Tuhan yang menggerakkan semua proses alam ini, maka secanggih apapun gerakannya, programnya, akhirnya ditundukkan pada hukum alam atau disebut dengan sunnatullah. Jadi ini kembali pada melihat pada batin, melihat pada introspeksi kejiwaan supaya tidak muncul apa yang penyakit iblis contohkan, kesombongan, egoisme intelektual, egoisme kekuasaan, ekonomi, gitu ya, kekuasaan yang seolah-olah bumi ini langsung bisa ditata secara total. Padahal hanya sedikit saja Allah klik saja, berubah secara komunal. Dan kita yakin begitu pandemi, kebijakan politik, kesehatan, dan segalanya itu terjadi perubahan mau tidak mau, terlepas ala kulli hal ya, apakah penting politik, tapi kita ternyata cukup lemah sekali, harus tunduk pada kekuatan sunnatullah. Saya kira Pak Rahas, ini hanya sharing saya, tapi karena saya tertarik dengan dua narasumber yang kita harus nobatkan sebagai ustadz dan ustazah. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sharingnya Pak Wadni Marpaung. Beliau juga ini guru spiritual kita ya, dosen spiritual kita di FKM Unsu. Tentu memang saya tadi dapat sekali itu Pak pernyataannya bahwa segala desain, segala rancangan, plan gitu ya, semantap apapun apabila tidak menyertakan Allah begitu ya, Allah akan bicara dengan sekali klik lewat alamnya begitu ya Pak. Mungkin ada yang mau ditanggapi Pak dari Pak Bayu atau mungkin dari Bu Tri terkait mungkin sharing dari Pak Wadni tadi, atau kita tunggu pertanyaan saja. Barangkali ada peserta lain yang ingin menanggapi, merespon, bertanya, sharing kepada narasumber kita, mungkin kepada Dekan juga boleh, ini para ibu dosen. Silakan Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi itu Pak MC sekaligus moderator, terima kasih. Saya sambil mengisi kekosongan waktu saja. Saya menanggapi dari Pak Wadni, Pak Ustadz Wadni, benar bahwa yang disampaikan oleh beliau itu sehat itu tidak hanya zahir tapi juga batin. Satu lagi, kalau Kementerian Kesehatan adalah produktif, sehat lahir batin, tapi kalau nggak produktif tidak bisa menghasilkan sesuatu dalam bentuk karya atau tenaga dan sebagainya, itu juga tidak dikatakan sehat menurut Kemenkes. Berpulang tadi, apapun yang kita upayakan baik program kesehatan dan sebagainya untuk mencapai Indonesia sehat yang dicanangkan dalam deklarasi Alma-Ata tahun 2000 ternyata belum tercapai hingga sekarang. Ini sudah 2021 tahun yang lalu. Sehat untuk semua. Kita pulang kepada mindset-nya gitu ya. Mindset inilah menjadi tantangan berat bagi kita tenaga kesehatan, khususnya bidang promosi kesehatan yang dalam bentuk promosi preventif yang kita belum bisa merubah mindset ini. Mungkin merubah mindset juga tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Mungkin kembali lagi pada bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini tidaklah semua itu karena ulah manusia gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wadni. Tetapi
perlu juga kita perlu juga kita kuatkan adalah bahwa diawali dari masalah mental atau mindset, sebenarnya itu bisa berdampak secara fisik gitu ya, atau masalah fisik juga bisa berdampak terhadap mental. Jadi dia seperti hubungan yang timbal balik kalau Pak Bayu bilang ya dalam statistik gitu ya, dua arah gitu. Jadi ini memang harus saya amati dari beberapa kasus pasien yang saya tangani ya, ketika dia berkali-kali mendapat serangan secara tidak kasat mata gitu, awal-awalnya sih bisa kita selesaikan dan tidak berdampak pada respon tubuh, imun tubuh gitu. Nah, ternyata setelah dia mengalami masalah itu lebih dari 6 bulan, itu terjadi perubahan pada respon tubuhnya. Misalnya peningkatan kadar gula darah yang menetap, kolesterol yang menetap, bahkan terjadi pembengkakan pada kaki sehingga tidak bisa berjalan gitu. Awal-awalnya jadi memang kalau menurut saya sih ada banyak hal yang memang perlu kita perlu kita selesaikan untuk masalah kesehatan dari segi fisiknya, mentalnya, kemudian lingkungannya gitu. Dan ini saya rasa juga tidak bisa melibatkan satu orang gitu. Jadi kalau saya sarankan kalau umat Islam sih berobat ke dokter itu juga wajib gitu ya. Tapi kembali kepada hakikat manusia ya, bahwa kita itu bisa juga melakukan pengobatan dalam bentuk diri sendiri kepada Yang Maha Kuasa, itu juga perlu gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ditambahkan dari Pak Bayu, silakan. Ya, terima kasih Putri. Mungkin Pak Bayu, Pak. Sedikit Pak Rahas. Ya, silakan. Saya hanya menambahkan dari Bu Tri tadi, memang betul bahwa ada proses yang harus kita tempuh gitu ya. Memang ada tantangan dalam membentuk peradaban Islam ke depan gitu ya. Karena memang diprediksi bahwa Indonesia jadi salah satu pusat peradaban Islam nantinya ke depan. Dan memang tantangan kita sebagai kalau istilah Pak Rahas itu ya, sebagai provider gitu ya Pak Rahas, memang harus menyediakan layanan yang utuh kepada mahasiswa gitu ya, terutama bagaimana membentuk mahasiswa menjadi bagian dalam peradaban Islam dan kesehatan itu ke depan. Dan memang itu tantangan tersendiri. Bagaimana kita mencoba mengajarkan self healing gitu ya. Kalau istilahnya Bu Tri tadi, mengobati diri sendiri. Karena di dalam tubuh kita pun sebenarnya ada homeopati yang memang didesain sama Allah, kita bisa menyembuhkan diri sendiri meskipun kita juga tetap ikhtiar dengan berobat gitu ya, ke dokter, ke bidan, ke perawat gitu ya, ke orang yang ahlinya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung dari yang Pak Wadni sampaikan, memang tradisional namanya TCM, Traditional Complementary Alternative Medicine gitu ya, itu memang akan sangat sulit untuk diterapkan di zaman sekarang karena ada proses yang sangat panjang untuk dilakukan. Salah satunya tadi memang contoh orang Cina, dokter Cina yang datang berobat ke orang Arab gitu ya, ke Madinah gitu, kemudian tidak mendapat respon yang bagus karena memang TCM itu akan sangat sulit untuk diaplikasikan di zaman yang akan datang, termasuk sekarang. Salah satunya kenapa bekam itu tidak terlalu populer di kalangan orang Barat gitu ya, karena memang ada perbedaan sangat dasar dalam penentuan gold standarnya, dosisnya, kapan penggunaannya. Karena ketika kita ingin melakukan pembuktian secara empiris, maka kita harus tentukan indikator empiris apa yang harus dipenuhi oleh TCM tersebut. Termasuklah jamu yang Bu Tri sampaikan, pon-pon. Itu kan termasuk dalam TCM. Dan TCM ini akan sangat sulit untuk disaintifikasi sehingga ada jamu yang terstandar, jamu yang herbal gitu ya. Maka itu proses-proses yang sangat panjang. Dan disitulah peran semua pihak, sama seperti yang disampaikan Bu Tri tadi, semua harus kolaborasi, bergandengan tangan, berjabat tangan. Karena tidak one man show di sini, tapi all man show gitu ya. Jadi semua orang, nanti kalau dibilang all man show jadi terlalu ini kali ya, gender kali. Jadi all men and women show gitu dalam seluruh proses ini. Jadi kira-kira seperti itu Pak Rahas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bayu, betul-betul pencerahan sekali bahwa memang
itu apa ya, ancaman sekaligus tantangan bahwa memang PR bagi kita lah ilmuwan muslimin membuktikan bahwa ada mungkin hal-hal yang disunahkan, dianjurkan, belum terstandarisasi mungkin secara internasional dan nasional, dan mungkin proses yang panjang itulah yang kita anggap sebagai tantangan yang kita buktikan seumur hidup kita, bahwa apa yang dianjurkan Nabi pastilah ini. Mungkin belum sampai ke sana kita, tapi kita karena ada rasa iman itu tadi, kita percaya ada hikmah, ada manfaat yang mungkin secara pembuktian empiris nggak sampai ke logis ya, karena rasional logis itu tadi mungkin ya, karena apa yang Allah anjurkan, apa yang Nabi sunnahkan, ada hal-hal misteri dualik itu yang dikuak lebih luas selain mungkin pembuktian empiris. Tapi pembuktian empiris itu memang PR yang harus kita kejar gitu, supaya apa-apa yang disunahkan, apa-apa yang diperintahkan ini diterima oleh semua manusia gitu ya, baik dari agama manapun. Memang hal yang unik bagi saya adalah ketika tadi isu-isu meteorologikal yang disebut oleh Pak Bayu ya, bagaimana mungkin seseorang membahas satu tema menurut versi agamanya masing-masing, itu tadi ya, yang tidak terstandar. Jadi ya yang Kristen mungkin COVID ya sesuai dengan ayat-ayat di Injil mungkin gitu ya, dari agama Hindu, Buddha dan lain-lain gitu ya, dan Islam juga dari sudut pandangnya itu. Jadi memang akhirnya bikin apa sendiri ya gitu ya, seakan-akan kayak kotak-kotak sendiri, tapi ya PR kita lah mengkorelasikan begitu ya Pak ya, di metodologi itu, atau bagaimana ya Pak? Ya betul Pak Rahas, memang kadang kitanya juga sulit gitu ya mengeneralisir dari apa yang kita temukan. Itu memang yang menjadi PR besar dalam menyusun instrumen apa yang tepat dalam mengembangkan itu. Karena spiritual health, religion health ini sangat sosial kali dia bentuknya, karena akan sangat sulit untuk dilakukan. Kira-kira seperti itu Pak Rahas. Ya, baik, terima kasih Pak Bayu. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ini di 12.00. Mungkin ada satu penanya lagi sebelum kita minta statement closing. Oh, Pak Dekan langsung. Ya Prof, silakan Prof. Saya dari tadi setelah mendengarkan melakukan perenungan. Ya. Dalam perspektif yang muncul, saya kira begini. Keberhasilan ilmu kesehatan ini, ya, kan kalau dalam spektrumnya itu tidak hanya sekedar pencegahan ya, pencegahan itu mungkin melalui promosi juga termasuk, melalui edukatif itu juga bagian dari promosi sebenarnya. Menurut saya begini, mungkin saatnya bagi kita yang pegiat ilmu kesehatan ini dalam konteks promosi itu dan edukatif, memang kita buat semacam sasaran promosi kesehatan itu dari segi segmen usia gitu. Contohnya begini, kira-kira dalam konteks anak-anak usia dini, apa yang harus kita lakukan, kita informasikan ya dalam bentuk pencegahan, supaya mereka sudah sadar tentang kesehatan. Ya. Waktu kita bulan puasa yang lalu, saya sempat juga sampaikan itu, ya, bahwa saat ini kurikulum sekolah kita, sekolah atau madrasah kita, hampir abai tentang kesehatan ini. Menurut saya, pentingnya kesehatan dari awal, memelihara kesehatan. Nah, termasuk misalnya untuk lapisan usia sekolah misalnya, usia remaja, ya, atau orang dewasa, atau manula misalnya. Nah, bagaimana kelompok usia ini bisa memahami informasi tentang kesehatan misalnya, ya, informasi kesehatan. Hampir pasti menurut saya, kalaupun kita teliti, ya, kalau bukan kelompok-kelompok yang mengkaji ilmu kesehatan, itu macamnya misalnya di kalangan mahasiswa kita tidak peduli tentang kesehatan ini, ya, tidak peduli dia tentang Indonesia sehat itu kira-kira, ya, visi Indonesia sehat itu. Nah, menurut saya perlu mungkin kita lakukan kajian, ya, mungkin internal di FKM, bagaimana melakukan
promosi kesihatan ini dalam berbagai kelompok usia, ya, dari kelompok usia, sehingga FKM sebagai bagian dari perguruan tinggi kesehatan menghasilkan bentuk pengabdian kepada masyarakat secara lebih komprehensif dilihat dari segmen usia dalam penerangan tentang kesehatan. Saya gitu. Jadi misalnya dari kajian Pak Bayu tadi misalnya kan, itu untuk kelompok usia mana itu yang paling strategis, ya, dan dalam mendalami tentang health and spiritual, ya kan? Itu banyak ilmu baru di situ itu kalau saya lihat, kalau bisa kita kaji sehingga menghasilkan konsep-konsep yang baru untuk melakukan inovasi di bidang kesehatan ini. Terima kasih Pak Bayu. Pak Araf. Baik, ya, terima kasih Prof. Ini mungkin bisa langsung direspon oleh narasumber. Silakan Pak Bayu. Ya, izin Pak Rahas. Terima kasih Prof. Safar atas komentar dan masukannya. Ya, memang betul Prof. Memang spiritual health ini kan sebenarnya khas gitu ya untuk kita di UIN dengan kawan-kawan kita lain, terutama yang di Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dengan aliyah gitu ya Prof. Berkaitan dengan itu. Tentu memang seperti yang Prof sampaikan, tiap karakteristik usia Ibtidaiyah, Sanawiyah, aliyah punya kematangan psikologis yang berbeda gitu ya Prof dalam menjelaskan itu. Saya belum bisa menggambarkan utuh, tapi memang integrasi kurikulum mungkin ya Prof, bisa kita coba kembangkan berkaitan dengan itu, terutama misalkan saya kurang begitu paham juga dengan anatomi dari madrasah di Kemenak ini, cuma intinya ada mata pelajaran Quran hadis, PMR gitu ya Prof, yang bisa kita jadikan sasaran pengabdian masyarakat kita ke depan. Cuma ya penyesuaian konten dan konteksnya mungkin yang kita coba kembangkan di kemudian hari Prof. Kira-kira seperti itu Prof. Terima kasih. Tadi Pak mengenai segmen kelompok umur tertentu tidak ada ya Pak ya, semua umur ya. Kalau yang menjadi lebih khas begitu Pak Bayu. Iya, Pak Rahas. Untuk yang misalkan usia remaja gitu ya, atau usia lansia atau bayi gitu ya, atau ibu hamil gitu ya, tentu memang pendekatannya akan berbeda. Gitu ya. Kalau sekarang itu kan ada namanya hypnobirthing gitu, atau yang melahirkan di hipnotis gitu kan. Mungkin bisa dimodifikasi dengan cara zikir gitu ya, dibanding dia teriak-teriak, mungkin bisa pakai zikir, atau bisa kegiatan-kegiatan senam hamil gitu, kemudian dimodifikasi. Cuma untuk membuktikannya secara empiris, itu butuh proses yang sangat panjang. Karena kajian-kajian itu kan harusnya punya roadmap-nya sendiri, bagaimana kita melakukan proses analisis situasi sampai akhirnya menjadi sebuah ilmu baru gitu ya Pak Rahas berkaitan dengan hal itu. Tapi memang betul sampaikan Prof. Safar, memang kita butuh roadmap-nya Prof. Di fakultas ini tentang bagaimana menggabungkan atau mengintegrasikan keislaman dan kesehatan masyarakat, terutama kawan-kawan kita yang di madrasah sebagai mitra kerja kita ke depan, karena sama-sama dalam lingkungan Kementerian Agama. Saya nggak tahu Prof, kira-kira seperti apa yang harus kita kembangkan ke depan. Mungkin gambaran kasarnya masih seperti itu Pak Safar. Baik. Terima kasih Pak Bayu. Iya, terima kasih Pak Bayu dan atas penjelasannya, juga Bu Tri Niswati Utami, Bu Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin di sisa waktu 9 menit ini kita, tadi sebenarnya Bu Zurina Aida mau ini sudah raise hand ya. Bu Zurina gimana? Ada yang ingin di-sharing lagi atau sudah Bu? Bu Zurina Aida? Oh, kelihatannya beliau tidak jadi ya, karena memang waktu sudah sempit sekali. Mungkin dari sebelum kita tutup Pak, ada statement closing begitu ya. Ya Bu Zurina Aida. Iya Bu.
Bagaimana, Bu? Ya, ini nggak tahu kenapa saya nggak bisa mengaktifkan kamera atau mic. Sebentar ya, sebentar ya. Nggak masalah, Bu. Ya, yang penting pesannya sampai juga nggak masalah. Ya, Nah, ya. baik. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait tadi sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan Prof terkait dengan literasi mungkin ya. Saya pikir bagaimana integrasi kesehatan kepada keislaman atau integrasi keislaman kepada kesehatan gitu supaya Indonesia sehat itu bisa bisa terwujud ya dimulai dari usia yang paling dini gitu. Saya masih ingat waktu kita ada kajian Wahdatul Ulum saat Ramadan, ya itu Prof juga menyampaikan bahwa bagaimana sih urgensinya pendidikan kesehatan ini di tingkat pendidikan, di pendidikan dasar begitu ya. Nah, saya pikir menarik kalau misalnya justru integrasi kesehatan ini dimulai dari pendidikan yang paling dasar seperti PAUD ya. Kalau di PAUD itu kan pasti ada gizi, kemudian di TK yang saya justru yang karena saya mengalami anak sedang di TK saat ini, kesehatannya itu nggak ada gitu. Paling ada satu program dari TK yang kepada psikologisnya, mungkin tes kecerdasan dan sebagainya. Sampai kepada taraf yang tinggi, pendidikan tinggi pun literasi kesehatan dan keislaman kita itu masih sangat kurang. Gitu. Kita lihat saja peserta kita hari ini, Prof ya. Mahasiswa kita berapa ribu orang gitu ya. Tapi mulai dari 99 peserta sampai di limit time ini hanya tinggal 58 peserta saja gitu. Nah, kemudian ini mohon maaf bila ada Pak Ustadz Watni dan ustadz-ustadz yang lain di sini, saya melihat ustadz-ustadz yang tradisional begitu ya, justru integrasi kepada kesehatannya itu tidak maksudnya gini, yang mendasar gitu ya, misalnya banyak ustadz yang merokok, misalnya gitu ya, ini saya tidak menyinggung siapa-siapa gitu, tapi itu yang saya lihat. Bahkan ada juga tenaga kesehatan yang merokok, kemudian ada dengan saya jadi sampai pernah menyimpulkan orang yang tahu hukum, orang yang tahu aturan justru dengan mudah melanggar gitu, karena dia tahu aturan, dia tahu konsekuensinya gitu. Nah, ini jadi apa ya? Jadi kalau saya menganggapnya gini, kok orang yang ngerti hukum, ngerti aturan, justru melanggar gitu. Nah, bagaimana kita mau merubah perilaku orang lain gitu ya? Sementara ada dua sisi yang dilihat satu orang nih. Dia misalnya ada dua orang ustadz atau dua orang dokter, yang satu dokternya merokok, yang satu enggak, atau yang satu ustadznya merokok, yang satu enggak gitu. Nah, kan yang satu orang ini dia bisa melihat dua sisi yang membingungkan gitu kan. Sementara di sisi lain kita harus woro-woro orang jangan merokok atau jauhi rokok gitu, atau kurangi merokok, atau gaya hidup sehat dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin Prof bisa mungkin Prof bisa memberikan seperti jangan atau gimana gitu ya Prof, supaya saya memang bukan, dan saya tidak juga ingin orang kesehatan harus jadi ustazah atau jadi ustadz, enggak juga seperti itu gitu. Tapi karena kita integrasi, paling tidak kan kita paham ilmunya dan diaplikasikan gitu. Maksudnya supaya orang-orang yang bagaimana gitu caranya menegur. Nah, saya menegur ini yang paling susah gitu ya, Prof. Menegur orang yang dia sudah tahu tapi justru melanggar gitu. Kalau di pendidikan, Prof, bagaimana caranya menegur orang supaya ya orang itu tidak tersinggung gitu. Akhirnya gini,
jangan sampai kita yang paham justru kita yang tereliminasi gitu. Banyak kan seperti itu ya. Kalau orang Medan tuh biasanya di tempat-tempat umum dia sendiri yang merokok, tapi orang yang ramai yang harus pergi menjauh gitu. Nah, bagaimana caranya menegur seseorang atau mengingatkan seseorang bahwa oh yang kau lakukan itu salah, tapi dengan cara yang baik dan tidak menyinggung, apalagi sampai menimbulkan perselisihan gitu. Nah, karena saya mengalami itu, justru saya memilih untuk diam aja lah, bercakap pun salah gitu kan nanti ujung-ujungnya gitu, Prof. Nah, jadi akhirnya apa yang dipelajari itu tidak teraplikasikan gitu. Itu ilmu ini kok untuk saya sendiri akhirnya kan gitu. Jadi bagaimana Prof caranya menegur orang supaya tidak menimbulkan ketersinggungan atau sampai berselisih gitu, Prof. Mungkin itu. Baik. Saya kira. Tapi itu tadi Prof untuk kedepannya mungkin ya FKM UINSU haruslah masuk ke pendidikan ya, pesantren atau madrasah-madrasah supaya kita lebih dikenal dan integrasinya justru lebih terasa gitu. Itu saja Prof. Terima kasih Pak Kapotan Habibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bu Serina, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Prof. Memang betul ya, PR di pesantren sendiri pun kalau dilihat kesehatannya malah banyak gatal-gatal di sana dan seterusnya. Gitu ya. Oke, silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Yurina ya. Maksud saya begini, mungkin lewat FKM kita perlu melakukan pengembangan model lah ya. Terkait juga dengan kurikulum yang disampaikan Pak Bayu tadi. Mungkin tidak menjadi mata pelajaran dia, tapi bisa pendampingan dengan membawa model ya, model yang berisikan petunjuk ya atau informasi tentang kesehatan pada semua semua level ya. Level kalau kita melihat atau jenjang pendidikan, maka saya terpikir bagaimana membuat gerakan merasa sehat misalnya, membuat gerakan pesantren sehat, ya mungkin bisa kita kolaborasikan dengan pihak Kementerian Agama. Dan mungkin kita melakukan penelitian dulu para dan Bapak Ibu sekalian, ya kita kembangkan, kita buat research development untuk menyiapkan modulkan namanya, atau bahan bacaan yang bisa nanti menjadi informasi baru bagi murid-murid kita, siswa atau santri, sehingga automatically dengan itu terbentuk kebiasaan sehat atau hidup sehat tadi. Ya, kalau kita mencegah orang merokok sudah dewasa, sudah tua, tak mati-matinya aku merokok katanya, ya kan? Padahal fakta banyak kita lihat, para perokok itu dia meninggalnya tiba-tiba Pak kan? Tiba-tiba, tak tahu kita sebab tiba-tiba besoknya sudah meninggal ya. Di kalangan kita di UIN saja itu bisa kita catat sebenarnya. Kalau kita ke belakang, rekan-rekan senior kita yang perokok, ya, bagaimana mengakhiri kehidupannya, itu palunya tiba-tiba itu, ya. Kemarin dia masih segar bugar di kampus, besok sudah terdengar berita tentang kematiannya. Nah, jadi memang ini harus harus sifatnya berkelanjutan lah. Ya. Kita buat penelitian pengembangan untuk madrasah atau sekolah sehat atau pesantren sehat, lalu kita iringi dengan mengembangkan model dan modul yang bisa kita pakai menjadi pembuktian ilmiah, sehingga pengetahuan yang kita kembangkan itu, sains yang kita kembangkan itu bisa bermanfaat bagi perubahan masyarakat dalam hidup sehatnya, ya. Nah, termasuk mungkin di bidang penelitian tentang obat, ya, obat obat herbal ya, herbal yang bahannya itu banyak di masyarakat di kampung-kampung kita, ya. Nah, apalagi laboratorium kita mungkin sudah dianggap standar, itu bisa dikembangkan lah. Nanti sama-sama kita bahas nanti dalam forum tertentu ya. Baik, Prof. Forum tertentu untuk kita ajukan ke rektor misalnya gitu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Prof. Memang betul kita harus duduk Izin Pak bersama. Rahas, sedikit lagi Pak Rahas. Iya Bu, Sedikit lagi tadi saya 30 detik ya. membaca slide-nya Bu Tri, Ya. Bu Doktor, ada tentang isu global. Mungkin kalau kita FKM bisa masuk kepada pendidikan yang paling dasar, kita masalah itu tadi ya, beban ganda, baik itu beban ganda masalah kesehatan, PTM, kemudian masalah gizi yang sekarang juga bukan hanya ganda tapi juga sampai kepada triple gitu, itu bisa diminimalisir sejak anak usia dini, dia sudah mulai memahami apa yang perlu, apa yang baik untuk kesehatan dan apa yang tidak. Mungkin bisa kita terapkan mulai dari pendidikan yang paling dasar. Terima kasih Prof, terima kasih Bu pemateri, Pak Rahas dan semuanya. Terima kasih Bu. Sedikit Pak rapotan. Ya, ini dengan siapa ini Pak? Pak Ani. Oh, ini lagi. Oh iya Pak, sorry Pak, maaf Pak. Saya. Memang kalau sudah bertemu Prof dan dua narasumber, maka berdatangan kucuran nur dari atas itu menyampaikan. Baik. Pak Rekan, memang tertarik ini sedikit aja Pak Rapotan. Jadi memang Pak Rekan, memang ketika kita berpikir bahwa kita FKM di dalam Kementerian Agama bukan melakukan dalam kota ya. Tapi memang kalau kita urut misalnya PIAUD, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, pesantren, memang sebenarnya gawe kita ini memang maunya ranah dengan kanwil Kementerian Agama, memang arahnya ke sana gitu. Jadi misalnya kesehatan di pesantren yang kata Pak Ras tadi yang luar biasa sekali sebenarnya. Kita sebagai alumni pesantren pernah memang luar biasa sekali. Sebenarnya memang saya terpikir tadi memang sudah mulai kita mungkin gerakan fokus mungkin salah satunya ya, bukan menafikan yang umum, tapi sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama memang menjadi ranahnya ladangnya kita FKM UINSU, kira-kira begitu. Mungkin supaya ingin melihat sisi yang lain gitu. Nah, itu yang kedua. Ini yang kedua Paras, Bu Jurina tadi. Ini Bu Jurina, saya ingat cerita rokok ini. Cerita rokok ini Bu Jurina, kalau kita lihat misalnya iklan di rokok itu, sampai bolong leher Bapak tuh, sampai bolong. Sampai ada viral lagi, jantungnya berdetak-detak nampak bolong. Tidak juga. Jadi memang saya tak tahu Bu Jurina, tahu Ustadz yang mana yang dekat dilihat. Cuman paling tidak begitu. Pasti nggak Ustadz Watni ya Pak. Tidak begini Bapak Ibu. Memang rokok ini lah candu juga. Tapi ada satu maka hidayah juga. Mungkin paling ini jawaban saya memang malam mau doakan juga Ustadz. Insya Allah doakan. Saya berhidayah karena Bapak Ibu saya punya teman. Dia luar biasa. 1 hari itu 4 bungkus 1 hari. Tapi person hidayah memang. Begitu dia Ramadan ini, udah 10 tahun dia berhenti merokok. Habis Ramadan dia berhenti tanpa pakai permen, pakai itu enggak. Berhenti total. Jadi memang ini dimensi hidayah juga. Jadi ini siapa yang kita tuju ini kita angkat ke atas tangan, mudah-mudahan dikasih hidayah. Apalagi dijaga Bu Tri, ya kan, insya Allah sampai. Terima kasih Bu. Iya, betul Pak. Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Wani setelah kita lakukan penyuluhan, setelah diberitahu, ya didoakan memang, itu dia. Harus didoakan responden yang kita teliti ini, informan ini, ya. Di situ dimensi, ada kekuatan lain supaya Allah turunkan hidayah sadar, gitu ya, dia dan saya, begitu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sepertinya sudah ada di ujung acara, mungkin ada statement closing 1 menit, gitu ya, kurang lebih 1 menit dari masing-masing narasumber kami mintakan. Untuk yang pertama dari Bu Dr. Tri Deswati Utami, Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak MC Kondang. Untuk menjadi hebat, tidak harus yang pertama memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Jadi thinking globally, act locally. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Dr. Tri Deswati Utami, beri apresiasi. Kemudian Pak Bayu masih bersama kita ya Pak Bayu? Masih Pak, izin. Silakan statement closing-nya Pak. Ya, kalau dari saya Pak Rahas, tumbuh
sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku, itu juga perlu sehat spiritualku. Jadi tidak hanya sekedar fisik, sosial, dan ekonomi ya Pak Rahas, tapi spiritualnya juga mesti harus sehat. Kira-kira itulah Pak Rahas. Masya Allah, subhanallah. Ya, terima kasih. Tidak sia-sia kita selama kurang lebih 3 jam mendengar wejangan nasihat dari kedua narasumber ini. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Dekan, partisipan yang masih setia untuk hadir mendengarkan kita ke ujung acara. Dan saya melihat sudah jam 12:07. Pak Dekan, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup atau langsung saya tutup Pak? Sudah, tutup aja Pak. Sudah. Baik. Ya, mantap. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada gubuk, ada rumah, gitu ya. Tempat nyaman, keluarga bercanda tawa. Mari bersama ucapkan hamdalah, kiranya acara diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, kita sudah berada di ruang acara. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya di sini. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Saya mohon undur diri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kesehatan buat semua. Selamat Hari Kesehatan Ya, Bapak Ibu. Indonesia Sehat Indonesia. Sehat Indonesiaku. Ya. Ya, terima kasih Bu narasumber, Pak narasumber. Ya. Amin. Makasih Duo Tri. Ya, Duet maut nih kayaknya Iya, nih hari iya, ini Duo ya. Tri, Duet betul, maut, betul. Duo Tri. Baik Bapak Ibu, izin saya close acara kita, Zoom kita ya.